Kakak sekalian, saya sampaikan bahwa gerakan pramuka itu yang terpenting adalah kreativitas. Jadi orang yang tidak bisa dikalahkan, satu, itu adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah baik. Artinya orang ini nasibnya baik. Contoh, ya, Bu Susi itu informasinya hanya lulusan SMP, tapi bisa jadi menteri. Orang kaya, punya pesawat banyak. Ya, itu kenapa? Nasib tidak bisa dikalahkan nasib itu. Ya, yang kedua, yang tidak bisa dikalahkan adalah orang kreatif. Ya, yang ketiga orang pandai. Jadi orang pandai itu kalah dengan orang kreatif. Ya. Nah, kalau kita kreatif itu bisa mengalahkan orang pandai. Oleh karena itu kuliah di Unisma ini dibarengi dengan ikut organisasi, terutama organisasi pramuka ini, yang notabene itu kreativitasnya itu digali, maka lulusnya itu lebih cepat. Ya, apa sih kreatif itu? Kreatif itu gini, kalau saya gambarkan, kita di hutan itu ada jalan setapak, yang mana biasa jalan ini dilalui oleh orang umum. Seorang kreatif itu tidak hanya mengandalkan satu jalan, tapi bisa jadi kita cari jalan yang lain, jalan ke sana. Kenapa? Kalau jalan yang satu-satunya ini dilalui ini tidak bisa dipakai, longsor atau kena banjir dan seterusnya, kita sudah punya jalan yang lain. Yang lain hanya mengandalkan jalan ini. Ya, itu orang kreatif. Ya, contoh saja, orang kreatif itu berpikirnya tidak pada satu titik. Itu kreatif. Berpikirnya itu di beberapa titik. Orang yang bisa mengembangkan pemikiran yang begitu itu hanya kreatif. Contoh ya, kita tanya aja ya. Ini pengembangan daripada kreatif ya. Jadi kan tahu ada yang namanya di Surabaya itu kebun binatang ya. Nah, kebun binatang di sana banyak binatang ya. Ada gajah. Nah, kita tahu. Nah, saat itu umpamanya kebun binatang yang ada di Surabaya ini mau digusur, dipindah ke Malang, ke Unisma umpamanya. Ya. Nah, gajah. Ada gajah ini mau dipindah ke Unisma. Nah, gajah dinaikkan mobil. Ya, Fuso, Tonton, mobil besar dibawa ke Malang. Ya, ke Unisma. Nah, gajah yang dari Surabaya dipindah ke Malang, gitu ya. Nah, itu tinggal apanya? Coba, dan mungkin tinggal kandangnya. Tinggal kandangnya. Tidak apa-apa namanya jawaban ya. Ya. Nah, kayak ini tinggal gajahnya. Tinggal gajahnya. Oh, gajahnya udah dipindah, tinggal gajahnya. Ya. Yang lain mungkin. Ya. Tinggal makanannya. Tinggal makanannya, ya. Jawaban-jawaban itu betul sebenarnya, ya. Bagi siapa? Bagi orang umum. Jadi gajah dari Surabaya dipindah ke Malang, ya, tinggal apanya? Tinggal kandangnya. Betul. Memang kandangnya masih ada di situ. Tinggal makanannya. Betul, makanannya ada di sini, ya. Itu jawaban umum. Tapi jawaban orang kreatif bukan begitu, dan itu tidak bisa dijawab oleh orang lain. Jadi kalau gajah itu dipindah dari Surabaya naik mobil Fuso, Tonton ke Malang, tinggal apanya? Ya, itu bukan ini, tinggal turunnya. Ya, tinggal turunnya. Jadi karena sudah naik, ya tinggal turunnya. Kenapa? Ya, saya kakak-kakak sekalian itu mikir di sini karena saya mengarahkan ke sini. Coba sini aja ya. Satu lagi aja yang paling mudah ya. Nah, Kak Dani orang mana? Gresik ya. Gresik sama Malang ya berarti ya. Itu kalau kita naik kendaraan umum, naik bis lah. Dari terminal Bungurasi ke terminal mana? Arjosari. Ya. Pernah naik bis kan? Semuanya pernah naik bis ya? Nah, dari Gresik
ya, naik bis ke Malang. Ya. Nah, nanti pas dari Arjosari, ya, Arjosari ya. Nah, itu kita turun bisa tek, ya. Jadi turun dari bis. Duluan apanya? Duluan kernetnya. Duluan Kernetnya. Duluan kernetnya ya, yang turun. Oke. Sana? Duluan sepatu. Duluan sepatunya ya. Sepatu. Ya, sana? Duluan orangnya. Duluan orangnya ya. Jawaban ini sebenarnya betul menurut umum. Jadi kalau kita naik bis dari Gresik atau dari Surabaya ke Malang, ya, lalu di Arjosari itu duluan mana? Pas turun dari bis duluan apanya? Ya, ini jawabannya duluan kornetnya, ya, betul. Duluan sepatunya, betul. Tanya. Yang pasti itu duluan naiknya. Ya, jadi duluan naiknya. Karena apa? Ya tadi dibalik gitu aja. Ya tadi kalau Gajah ya dipindah ke Malang itu tinggal apanya? Ya tinggal turunnya. Ya. Nah kalau naik bis ya dari Surabaya ke Malang, kalau turun bis duluan apanya? Duluan naiknya. Kenapa kok nggak bisa jawab? Karena saya mengarahkan kepada jawaban yang umum. Contoh jawaban yang umum tadi ya. Gajah kalau dipindah ke Malang ya, dinaikkan mobil, dipindah ke Malang ya, tinggal apanya? Nah, pasti jawabannya di sini karena saya ngomongnya ini, padahal jawabannya di sini. Ya, tinggal turunnya. Ya. Semacam tadi bis ya, naik bis ya ke Malang. Nah, turun dari bis duluan apanya? Saya arahkan ke sini. Karena apa? Supaya jawabnya di sini, padahal jawabannya di sini. Ya, duluan naiknya. Nah, itu kalau orang kreatif itu tidak memikirkan di satu tempat, tidak di sini aja, tapi di sini juga dipikir. Itu kreatif, ya. Jadi intinya gerakan pramuka ini mengajarkan kreatifan, mencipta. Jadi apa sih kepanjangan pramuka itu? Praja Muda Karana. Artinya apa? Anak muda yang berkarya. Itu menurut Insinyur Soekarno. Tadi menurut saya sendiri bukan berkarya, anak muda yang mencipta. Jadi menciptakan sesuatu. Tidak ada berkarya saja, tidak hanya bekerja, tapi menciptakan sesuatu ya semacam ini tadi. Jadi kalau kita bisa kreatif, bisa memandang itu jauh ke depan, apa saja yang difikirkan. Suatu contoh orang yang kreatif itu ini ada tembok. Yang sudah kita pikirkan di belakang tembok itu sudah kita pikirkan. Ya, makanya intelijensi orang kreatif itu pasti pandai. Ya, karena apa? Karena bisa melihat jauh ke depan ya dan berpikir. Itu mungkin ya. Jadi kakak kita sebagai anggota pramuka kreativitas perlu kita tingkatkan sehingga tidak hanya lulus kuliah itu sekedar lulus, setelah lulus kreativitasnya akan berkembang, kita dihadapkan di mana saja kita lebih dari siap, bukan hanya siap, lebih dari siap. Pintu jalan tertutup, kita masih punya jalan, kita masih punya tempat untuk berlari, untuk berjalan. Karena apa? Tidak hanya satu jalan yang kita pikirkan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya.